Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak ada yang lebih menyakitkan dari berpisah alam dengan orang yang kita cintai. Iya, salah satu kehilangan tersedih adalah ketika orang terdekat kita meninggal. Sebab kita berada di alam yang berbeda. Mereka meninggal sudah berada di alam kubur, sudah terpisah dengan dunia ini. Namun, ternyata arwah mereka bisa pulang ke rumah setiap malam Jumat. Apa yang dilakukan arwah itu ketika berada di rumahnya? Bisakah manusia biasa melihat penampakan arwah itu? Tonton video ini agar tidak sesat. Jasad dan roh adalah suatu kesatuan, sehingga seseorang bisa disebut manusia. Jika roh sudah tidak bersama dengan jasad, berarti kita tinggallah mayat. Jasad adalah fisik manusia yang bisa dilihat oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan roh? Jasad dan roh manusia itu sama persis. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Sholeh Al-Syekh yang berkata, ruh berbentuk seperti jasad. Apabila ruh dipisahkan dari jasad, maka bentuk keduanya sama. Hal ini juga sama dengan yang dijelaskan dalam Syarah Ad-Dawawiyah. Dijelaskan bahwa ruh mengikuti bentuk jasmani yang ditempatinya. Kesamaan antara jasad dan roh juga dibenarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga dan setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari. Saat seorang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi, berarti yang dilihatnya adalah ruh sang Nabi. Ruh adalah sesuatu yang gaib, sehingga hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 85. Pengetahuan tentang ruh yang sedikit itu pun dijelaskan oleh para sufi yang mengartikan bahwa ruh sebagai sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Ruh juga bebas dari pengaruh hawa nafsu. Makanya, dikatakan bahwa ruh itu bersih. Perihal roh memang banyak menyimpan rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya dan orang-orang tertentu yang dikehendakinya. Ketika jasad dan roh berpisah, bagaimana akan nasib roh? Di manakah keberadaannya? Mengenai kehidupan roh di alam barzah, pernah diceritakan oleh Imam Ghazali. Arwah atau bentuk jamak dari roh menjalani kehidupan yang tak jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Ada arwah yang merebut doa dari orang-orang yang masih hidup. Misalnya khatib yang mendoakan orang-orang yang meninggal secara umum. Mereka yang berebut adalah arwah yang tidak mendapat doa dari keluarganya. Ada juga arwah yang hanya duduk manis tak ikut berebut. Sebab anak-anaknya dan keluarga dekatnya masih senantiasa mendoakannya. Inilah pentingnya mengajarkan ilmu agama selain pendidikan formal kepada anak-anak. Sehingga kelak mereka bisa mendoakan orang tuanya. Doa-doa orang yang masih hidup sangatlah berguna bagi arwah yang ada di dalam barzah. Sebab mereka akan mendapatkan keringanan ketika diazab. Kebenaran adanya azab di alam kubur pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Pernah suatu kali Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi ke suatu tempat dan melewati pemakaman. Rasulullah SAW kemudian berhenti. Abu Bakar pun heran melihat Nabi SAW. Beliau lalu memberitahu bahwa orang yang ada di bawah kubur itu sedang mendapatkan azab karena tidak bersih saat buang air kecil dan buang air besar. Rasulullah SAW pun mengambil pelepah kurma dan menancapkannya di atas kuburan itu. Pelepah kurma itu masih segar sehingga bisa meringankan azab kubur. Begitulah yang disabdakan oleh Nabi SAW itu. Apa yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Uang, mobil, emas, ataupun jabatan. Semua itu tidak akan kita bawa mati. Kecuali ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya. Kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. Hadis riwayat Muslim. Mendoakan orang yang meninggal tidak harus memanjatkannya di kuburan secara langsung. Kita bisa melakukannya di atas sajadah setiap selesai mengerjakan sholat. Doa sangatlah berarti bagi orang yang sudah meninggal. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Berilah hadiah untuk keluargamu yang telah meninggal. Para sahabat pun bertanya, apa yang bisa kami hadiahkan kepada keluarga kami ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, berdoa dan bersedekah. Sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin datang ke langit dunia pada setiap malam Jumat. Ruh orang-orang yang turun ke bumi itu berada di depan rumahnya. Mereka memanggil-manggil dengan suara iba. Mereka minta dikasihani dan senantiasa diingat. Arwah-arwah itu sudah berada di tempat yang baru tetapi asing. Mereka butuh doa dari keluarganya. Dalam hadis yang sama dengan sebelumnya, Rasulullah mengabarkan bahwa ruh itu berkata, sesungguhnya kami berada di tempat yang jauh dan terpencil dengan kepiluan yang mendalam dan ketidakberdayaan yang teramat sangat. Sayangilah kami, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Janganlah kalian kikir kepada kami dengan sekedar berdoa, bersedekah, ataupun bertasbih. Semoga Allah memberikan rasa nyaman kepada kami sebelum kalian sama seperti kami. Sungguh, kalian akan merugi. Sungguh, kalian akan menyesal wahai hamba-hamba Allah. Dengarkanlah apa yang kami ucapkan dan janganlah kalian melupakan kami. Kalian juga tahu bahwa fadilah dan keutamaan yang saat ini berada di tangan kalian adalah sebelumnya milik kami. Tetapi kami tidak membelanjakan untuk ketaatan pada Allah. Kami tidak menerima dan menolak kebenaran hingga ia menjadi bencana dan musibah bagi kami. Manis dan manfaatnya dinikmati oleh orang lain, sedang pertanggungjawaban dan siksanya kami yang menanggung. Namun ternyata ada juga yang berpendapat berbeda. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia akan mendatangi kuburnya untuk berziarah setiap hari Jumat. Berdasarkan pendapat Imam Qurtubi itu, Buya Yahya pun beranggapan bahwa ruh orang yang meninggal itu bukan datang ke rumah mereka, melainkan datang ke makam masing-masing setiap hari Jumat. Menurut beliau, tak ada ruh yang bisa kembali ke rumahnya. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa orang meninggal mengetahui peziarah yang datang ke kuburnya. Mereka bisa mendengar apa yang dikatakan oleh peziarah. Sebelum dikuburkan pun, ruh melihat orang-orang memperlakukan jenazahnya. Ekspresi orang mukmin dan orang kafir ketika melihat jenazahnya jelas sangat berbeda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu orang soleh. Ia berkata, segerakanlah aku. Tetapi jika tidak, ia berkata kepada keluarganya, celaka, akan kalian bawa kemana aku? Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain manusia. Dan andaikan manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh tersungkur. Hadis riwayat Bukhari. Ruh tidak sembarangan bergentayangan. Sebagian orang berpikiran bahwa ada ruh gentayangan karena kematiannya tak wajar, atau ada dendam yang ingin mereka tuntaskan. Padahal yang terjadi adalah setelah manusia meninggal, ruhnya akan diantar malaikat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikembalikan lagi ke alam kubur. Datanglah malaikat Mungkar dan Nakir menanya ruh itu. Setelah melalui proses tanya jawab, ruh akan ditempatkan di tempat yang sesuai. Kalau ternyata dia adalah golongan orang yang bertakwa, ia akan mendapatkan kenikmatan. Kemudian dibukakanlah untuknya pintu ke arah syurga. Lalu kepadanya dikatakan, inilah tempat tinggalmu, dan itu pula lah yang diserahkan oleh Allah untukmu, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mayat itu merasakan kenikmatan yang besar, dan umat berbahagia. Kemudian dikeluarkanlah kuburnya itu sampai 70 hasta dan diberi penerangan di dalamnya. Tubuhnya dikembalikan sebagaimana permulaan dahulu. Rohnya diletakkan di dalam kelompok roh yang suci, yaitu dalam tubuh seekor burung yang bertengger di salah satu pohon syurga. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, dua pendapat berbeda masing-masing menyatakan bahwa roh pulang ke rumah dan roh hanya pulang ke kuburannya. Mau kemanapun pulangnya, ruh tetap membutuhkan doa dari keluarganya. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah berdoa untuk keluarga yang telah pergi lebih dahulu? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.